Oh, Kalau oke. dalam konteks dua perkara ini, secara hukum tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan. Kalau itu ada yang mengklaim bahwa gugatan NO, lalu pihak yang melakukan resepsi menyatakan menang, itu karena kebodohan. Atau mungkin masyarakat yang melihat, karena masyarakat awam kan tidak tahu. Gitu. Gugatan tidak diterima itu artinya gugatan tersebut belum masuk pokok perkara. Misalkan para TKW-TKW ini ya, mereka yang berinvestasi itu tidak mengerti investasi itu apa, tidak ada pengalaman soal berinvestasi, dan dia datang ke acara itu adalah acara pengajian sebenarnya Pak. Acara pengajian yang disusupi penawaran investasi. Kita tidak mengetahui pertimbangan hakim mengapa gugatan tersebut tidak diterima. Ya, para netizen sekalian, gugatan tidak terima yang patut digaris bawahi di sini bahwa ketika gugatan itu tidak diterima bukan berarti gugatannya salah atau para penggugatnya salah dan yang tergugat itulah yang benar. Tidak demikian. Itu pandangan orang yang awam hukum. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zaini ya? Alhamdulillah sehat. Pak, kedatangan saya kemari ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak. Nah, ini selama ini kan Yusuf Mansur Pak mengklaim kemenangan atas putusan dua perkara di Pengadilan Negeri Tangerang Pak, yang mengatakan itu putusan NO Pak. Nah, ini pun juga diikuti oleh media-media lainnya yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu menang gitu Pak. Nah, padahal dari sisi hukum itu sebenarnya bagaimana Pak? Ya, ini juga sekaligus untuk edukasi kepada masyarakat supaya mereka mengerti bahwa istilah NO itu apa, dan juga supaya tidak menjadi kesalahpahaman Pak. Baik, begini Mas Haji, sebenarnya dari beberapa netizen juga bertanya kepada saya berkaitan dengan pernyataan dari kubu Yusuf Mansur yang menyatakan kemenangan tersebut. Kemarin kebetulan saya ketemu sama Pak Dapi. Pak Dapi mengatakan bahwa dua perkara itu kan bahasa awamnya tuh di NO Pak, Mas gitu ya. Jadi yang perlu saya jelaskan di sini adalah berkaitan dengan bentuk putusan Mas ya. Bentuk putusan itu sebenarnya ada bentuk putusan akhir itu ada yang namanya NO. Kalau dalam bahasa Indonesia menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian bahasa Belandanya adalah niet onafhankelijk verklaar. Ini dijatuhkan karena adanya cacat formil gugatan. Misalnya gugatan kurang pihak sebagaimana dialami di dua gugatan tersebut. Itu menurut majelis hakim itu kurang pihak karena tidak mengikutkan koperasi begitu ya, koperasi. Namun sebenarnya masih debatable juga apakah itu koperasi perlu ditarik, apakah ada urgensinya atau tidak, tuh perlu dilihat putusannya. Tetapi secara garis besar putusan gugatan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima itu tidak dapat dikatakan menang atau kalah. Begitu, tidak bisa dikatakan menang atau kalah karena pokok perkaranya itu belum diperiksa. Hanya ini tata cara beracaranya pihaknya sudah mencukupi atau belum. Kemudian gugatannya itu salah pihak atau tidak. Tetapi dalam perkara yang dua perkara ini keterangan Pak Dapi kemarin adalah alasan tidak dapat diterima itu adalah karena tidak menarik koperasi, kan begitu. Artinya sebenarnya tidak ada yang dimenangkan. Begitu ya. Kalau NO ini kan hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, begitu. Bahasa Belandanya ya niet onafhankelijk verklaar itu, gitu. Biasa orang nyebut NO saja karena membahasakan Belanda kepanjangannya kan agak sulit gitu. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah. Kalau menang itu misalnya penggugat menang menyatakan gugatan penggugat diterima sebagian atau seluruhnya.
itu menyatakan penggugat menang. Kalau menyatakan gugatan penggugat ditolak gitu seluruhnya, berarti yang menang si tergugat. Kalau dalam konteks dua perkara ini, secara hukum tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan. Kalau itu ada yang mengklaim bahwa gugatan NO, lalu pihak yang melakukan eksepsi menyatakan menang itu karena kebodohan. Atau mungkin masyarakat yang melihat karena masyarakat awam kan tidak tahu. Gitu, itu Mas Haji. Jadi bisa dikatakan ini belum masuk perkara pokok pembuktiannya Pak ya? Belum masuk materi pokok perkara, itu belum diperiksa. Hanya tata caranya saja yang diperiksa kan begitu. Jadi, tata caranya. Belum ada keputusan yang menyatakan siapapun dimenangkan dalam perkara ini Pak ya? Nah, ini Koperasi Merah Putih. Padahal Koperasi Merah Putih itu yang membentuk adalah Yusuf Mansur ya Pak ya? Betul. Anehnya ini saya baca artikel di Kompas bahwa menyatakan, lawyernya itu Pak mengatakan tidak tahu menahu soal Koperasi Merah Putih. Nah ini aneh juga. Padahal Koperasi Merah Putih itu yang membentuk adalah Yusuf Mansur sendiri. Dan ini dalam perkara investasi tabung tanah ya, itu kan yang memperkarsain adalah Yusuf Mansurnya begitu ya. Ini kita tidak bicara secara hukum ya, secara moral saja. Ini kita sudah meyakini bahwa Yusuf Mansur itu salah secara moral ya Pak ya. Nah tadi statement dari Pak Zaini yang mengatakan bahwa putusan NO itu adalah putusan yang tidak menangkan pihak siapapun. Saya mempunyai sebuah video dari Pak Syarif. Pak Syarif mungkin teman-teman sudah tahu, Pak Syarif itu atasan saya yang juga sudah menemui Yusuf Mansur. Nah dalam videonya itu ya di channelnya Pak Syarif yang bernama Klinik Hukum Santri mengatakan bahwa sama seperti Pak Zaini, putusan NO artinya adalah gugatan itu tidak terima, artinya itu catat formil, tinggal diperbaiki gugatannya Pak ya. Gugatannya. Jadi ada dua mekanisme, bisa diperbaiki gugatannya lalu didaftar kembali. Kalau itu dinyatakan kurang, maka yang dikaitkan kurang itu dimasukkan sebagai pihak, kemudian didaftarkan kembali. Atau kalau memang itu alasan hukumnya tidak ada urgensinya dengan perkara ini, diajukan banding. Baik teman-teman, ini saya tunjukkan video statement dari Pak Syarif Hidayatullah dalam channel Klinik Hukum Santri. Silakan. Tidak mengetahui pertimbangan hakim mengapa gugatan tersebut tidak diterima. Ya, para netizen sekalian, gugatan tidak terima yang patut garis bawahi di sini bahwa ketika gugatan itu tidak diterima bukan berarti gugatannya salah atau para penggugatnya salah dan yang tergugat itulah yang benar. Tidak demikian. Itu pandangan orang yang awam hukum. Ya kan ada salah seorang yang mengatakan loh itu sudah digugat dan ternyata kalah gitu istilahnya. Ya, artinya tidak diterima di situ. Ya jelas dong yang kalah berarti salah gitu, atau gitu ya pemahaman yang salah, kalah maka dia salah, yang menang itu benar. Bukan seperti itu. Gugatan tidak diterima itu artinya gugatan tersebut belum masuk pokok perkara. Ya putusannya itu belum masuk pokok perkara. Dia belum membahas sebenarnya apakah dengan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat itu Yusuf Mansur ini atau UYM ini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan investasi-investasi, patungan usaha, Vidimoya, Paytrend misalnya seperti itu. Jadi putusannya ini belum masuk pembahasan terhadap substansi pokok perkara. Jadi putusannya ini hanya terkait sebelum masuk pokok perkara, misalnya tentang eksepsi, ya eksepsi misalnya tentang apakah penggugat memiliki kualifikasi atau legal standing untuk melakukan gugatan. Demikian yang kedua misalnya apakah sudah benar apa yurisdiksi atau kompetensi relatif atau absolut dari pengadilan misalnya. Seperti itu belum masuk pada pokok perkara. Jadi ketika putusannya adalah tidak diterima, artinya itu tidak bisa membuktikan bahwa gugatan penggugat ini salah. Belum dibahas yang pasti oleh majelis pengadilan karena diputuskan tidak diterima. Itu yang harus digarisbawahi bahwa
putusan tidak diterima itu tidak bisa dipahami bahwa isi dari gugatan penggugat itu salah, tidak benar gitu. Sementara yang tergugat telah benar, tidak. Tapi satu hal yang menarik di sini dalam gugatan tersebut adalah adanya perdamaian yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur dengan Darmansyah. Darmansyah ini menurut pemahaman saya adalah korban juga, tapi dia pada saat 2017 itu sudah damai dengan Ustadz Yusuf Mansur di polisi. Untuk bahwa dalam isi perdamaian tersebut Ustadz Yusuf Mansur bersedia untuk mengembalikan uang investasi tersebut apabila investor meminta untuk dikembalikan. Nah, ternyata Ustadz Yusuf Mansur ini tidak menepati janjinya. Ini sebenarnya ranah pidana juga sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut. Ketika melakukan suatu janji, nah, ternyata tidak dilakukan. Dan dalam konteks seperti ini sebenarnya yang bisa melakukan laporan polisi terkait dengan tidak ditepatinya janji dalam perdamaian tersebut adalah Darmansyah sendiri. Itu tadi teman-teman statement dari Klinik Hukum Santri atau Pak Syarif Hidayatullah yang ya sekaligus membenarkan pernyataan dari Pak Zaini Mustafa.